Halo teman-teman developer, kita kan sudah coba buat tuh image from scratch di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan coba buat image versioning ya, image versioning untuk sistem PHP saja begitu ya, untuk PHP. Jadi kita akan coba buat image PHP versi 7 dan versi 5 begitu. Oke, di sini kita cek dulu. Nah, ini sudah ada yang tadi ya, sama dengan yang tadi maksudnya. Terus untuk file di sini saya buat branch baru lagi, branch checkout branch partnya part 5. Oke, begini. Kemudian ini saya tutup dulu aja. Ya, begini. PHP, ya PHP. Buat folder PHP atau directory PHP, di dalamnya buat lagi directory itu PHP. Oh, begini aja. PHP 5, ya PHP 5 dan PHP 7. Jadi akan ada dua jenis PHP ya yang akan kita coba buat image-nya. Di dalam PHP 5 itu kita buat docker file yang isinya kita oh ya sama sih. Kita buat seperti ini Alpine. Nah, untuk versi Alpine-nya sendiri karena PHP 5 kan sudah cukup lama, jadi mengharuskan kita itu pakai versi yang spesifik, bukan latest. Kalau latest itu sudah tentu nggak akan ada PHP versi 5. Contohnya, kita coba cek ya di sini ya, di situsnya. Di bagian atas ini ada packages, lalu ini versinya ya. Versinya itu versi H aja, versi yang terbaru begitu. Kalau teman-teman cari versi 5, begini, itu tidak akan ketemu. Tapi, kalau PHP 7, seperti ini akan ketemu. Nah, ini menandakan memang versi latest-nya si Alpine Linux itu sudah tidak ada lagi menyediakan package-package untuk PHP versi 5. Lalu versi berapa tuh yang ada? Kita harus coba nih satu-satu. Kita harus coba satu-satu dan saya sudah coba sebelumnya itu masih ada di versi 3.8. Jadi kalau ini kita search, kita coba lihat, nah ini kan ada di versi 3.8. Jadi di atas versi 3.8 itu sudah tidak tersedia lagi package-nya. Oleh karena itu, latest-nya ini tag-nya kita ganti ke 3.8 seperti itu. Oke. Lalu kita lanjutkan seperti biasa. Kita kasih authors-nya di sini. Bebas, teman-teman bisa pakai nama teman-teman sendiri. Kemudian kita tambahkan konfigurasi yang baru ya, env, jadi environment. Untuk memudahkan saja sih sebenarnya ini. Kita kasih nama environment-nya itu versinya itu 5, begini ya. Lalu perintah yang dijalankan adalah apk add. Apk add ini sama dengan kalau di Debian atau Ubuntu apt-get install begitulah. Oke, kita lanjutkan. Ini saya mati dulu, update. Saya akan pakai Apache saja ya, biar lebih gampang, karena kalau pakai ini kan harus pakai PHP FPM lagi. Jadi biar lebih mudah saja begitu. PHP, spasi PHP, nama package-nya. Nah, ini kita masukin nama environment-nya tadi, yang sudah kita buat, yaitu PHP 5, atau ya ini sama saja PHP 5 begitu, minus Apache 2, begini ya. Terus kita juga install ini install juga PHP 5-nya sendiri. Kemudian ini kita lanjutkan dengan hapus case-nya ya. Ini teman-teman tinggal ketik aja sih, nggak apa-apa. APK, kemudian apa lagi ya? Oh ya, mkdir run Apache-nya. Lalu kita hapus default index HTML-nya karena kita mau pakai PHP version halamannya PHP version saja ya. Oke, begitu. Direktorinya ada di localhost htdocs kalau nggak salah, index.html begini. Kemudian kita masukkan isi filenya itu berupa PHP begitu. PHP info ya, PHP info
yang akan kita letakkan ke dalam var www localhost htdocs index.php begini. Lalu apa lagi ya? Oh ya, harus di permissionnya dulu untuk direktorinya. Untuk filenya itu 755 saja. Nggak apa-apa, ini hanya untuk testing biar bisa dieksekusi. Localhost htdocs lalu index.php. Kemudian kita akan expose port service si Apache-nya itu di port 80 ya. Kasih TCP aja begini. TCP, kemudian entry point-nya, entry point bukan Apache tapi HTTPD begini. Jadi setiap Linux distro itu ya, atau distribusi Linux, salah satunya Alpine, itu dia menggunakan service entry point-nya atau perintah running-nya itu HTTPD begitu. Kemudian parameternya apa? Parameternya ada dua macam, itu min d dan for, kayaknya huruf gede, iya huruf gede. Di sini for ground. Coba kita tes dulu ya, semoga bisa jalan. Nah, ini sudah cukup sampai di sini. Kita coba build ya, kita coba build. Kemudian ini buka terminal di sini. Lalu saya gedekan sedikit. Perintahnya docker build tag, namanya mungkin apa ya? Apache begini aja, Apache PHP begitu. Tagnya langsung versinya saja begini, kayaknya lebih enak ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini harusnya sih nggak ada error sih, harusnya ya. Nah, ini kan dia pulling Alpine versi 38, karena kan kita belum punya. Kita punyanya hanya yang versi latest di sini. Oke, sepertinya berjalan normal. Ya, normal, benar. Normal, berhasil. Lalu kalau kita cek di sini, docker images, nah ada dua versi Alpine 38 dan versi latest yang sebelumnya. Kemudian image-nya untuk Apache PHP-nya sudah berhasil juga di-build. Langkah selanjutnya itu kita akan coba running ya untuk testing. Docker container run min d detach, kemudian min p untuk portnya kita coba akses di 80 dari port kontainernya 80 yang sudah kita expose tadi. Kemudian nama kontainernya itu Apache PHP 5 begini ya. Dari nama image-nya Apache PHP, tag-nya adalah tag 5. Kalau di enter, ya nggak ada error. Kita coba akses di sini di port 8080. Yap, berhasil ya. Ini berhasil versi 5. Jadi image versi 5-nya sudah berhasil. Kemudian kita coba juga untuk image versi 7 ya. Ini filenya di copy dulu biar nggak repot. Pindahkan ke PHP 7 di directory PHP 7. Kemudian di paste, kita edit di dalamnya. Nah, di sini kita Alpine-nya itu kita pakai versi latest ya. Lalu versionnya begini. Nah, cukup mudah kan? Jadi teman-teman hanya fokus di bagian environment dan kemudian di instalasi package-nya ini secara otomatis akan mengikuti value dari environment variable-nya begitu. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti kalau mau lebih custom, lebih spesifik, bukan hanya untuk Apache ataupun PHP atau mungkin yang lainnya, mungkin bisa Node.js atau Python atau yang lainnya, itu bisa salah satunya, maksudnya contohnya lebih kurang seperti ini, jadi cukup mudah begitu. Kemudian ini ya, kita coba build ya. Saya buka terminal di sini. Ini saya coba buka, kayaknya mungkin lebih gampang begini aja. Ini kan tadi sudah saya buka nih di versi 5. Kemudian saya mau dia ada di, maaf ya, ini saya besarkan sedikit. Oke, ini saya clear dulu. Saya buka ya split begini. Saya cd ke PHP 7 begini ya. Nah, ini dia. Saya coba ambil build-nya. Oke. Di sini saya build.
Ingat ya, ini kan baru 5 ya. Kita coba build. Semoga tidak ada kendala. Cek dulu sebentar. Ya, versi latest versi 7. Oke, kita enter. Ya, berjalan. Ya, ini udah benar kan, karena udah kelihatan. Sepertinya ada yang error sebentar. PHP Apache 2. Oke, kita coba cek dulu ya. File access directory, file access. Oh, ya, sebentar. Ini ada yang salah. Ini kan kelihatan nih salahnya apa, karena dia tidak bisa buat directory, karena direktorinya sudah ada sebelumnya. Jadi ini yang ini ya posisinya ya. Ini yang line nomor 8 saya hapus. Ini di file PHP 7 ya, docker filenya. Kemudian kalau kita cek docker images, itu ada image yang masih nyangkut gitu ya. Ini bisa kok teman-teman hapus aja, nggak apa-apa. Docker RMI remove image, terus image ID-nya begitu. Oh ya, maaf, itu sedang digunakan ya. Jadi kan proses build tadi itu masih berjalan. Jadi dia ada di sini kontainernya. Nah ini ya, ini image ID-nya. Jadi kita lanjutkan saja ini, build lagi. Kita coba build lagi yang di bawah perintah. Ya, ini sudah tidak ada masalah. Oke, di sini berhasil ya. Kalau kita coba lihat di sini, nah ini kan sudah otomatis hilang ya image-nya tadi. Ya, yang ini ya, yang non ini hilang karena sudah sukses di build begitu. Nah, langkah selanjutnya kita coba running lagi ya. Kita coba running lagi. Docker kontainernya ini kan PHP 5, kita coba di PHP yang 7. Nama kontainernya PHP 7, portnya kan ini 8080 masih running ya. Kita coba di 8081 begitu. Kalau kita enter, dia berhasil jalan. Terus di sini kalau kita lihat Docker PS, nah ada dua jenis service yang berjalan, yaitu Apache versi 5, Apache PHP versi 5 dan Apache PHP versi 7 dengan port yang berbeda untuk aksesnya dari host atau dari mesin. Begitu ya. Kalau kita coba, ini saya refresh masih versi 5 ya, karena portnya 8080. Kalau kita coba akses di 8081, otomatis dia yang muncul adalah versi 7. Jadi sebenarnya cukup mudah begitu. Teman-teman kalau mau lebih custom lagi untuk build image-nya, untuk aplikasinya kan mungkin kalau Apache ataupun dengan PHP begitu, misalnya butuh beberapa extension tambahan, misalnya mungkin yang extension database PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. Salah satunya seperti itu. Teman-teman bisa lakukan di dalam sini atau manual melalui shell, tapi lebih mudah sih melalui file ini begitu. Karena lebih spesifik ke image-nya dan versi service-nya begitu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya untuk proses chapter build Docker build-nya sudah cukup sampai di sini, karena ini sudah cukup jelas ya begitu ya, meskipun sangat sederhana dari contoh-contohnya, tapi saya berharap sudah bisa teman-teman pahami. Jikapun ada yang tidak dipahami ataupun kurang paham, bisa teman-teman tanyakan melalui kolom komentar. Jadi chapter ini sudah cukup ya, sampai di sini. Kita akan lanjut ke chapter berikutnya untuk distribusi Docker image-nya, yaitu melalui Docker Hub. Jadi teman-teman silakan nanti itu daftar dulu ya, register di Docker Hub begini. Nah, teman-teman silahkan registrasi dulu di sini ya, registrasi agar mudah nanti kita langsung coba aplikasikan ya untuk Docker image-nya. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.